Pada pagi 15 Januari 2026, sebuah pesawat besar berwarna abu-abu kusam menyentuh landasan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat di Semarang. Tidak ada sambutan media, tidak ada siaran pers, tidak ada unggahan resmi. Namun, bagi mereka yang memahami dunia militer, satu fakta saja sudah cukup untuk memicu alarm analisis. Pesawat itu adalah Ilyushin IL-76TD. Dan ia tidak datang ke tempat yang salah. Dalam 10 detik pertama sejak roda pesawat itu berhenti, sebuah pertanyaan besar muncul. Bukan pertanyaan publik, melainkan pertanyaan strategis. Apa yang dibawa pesawat ini, dan mengapa sekarang? IL-76 bukan pesawat yang biasa muncul di langit Indonesia. Ia bukan pesawat kargo komersial yang mengantar logistik harian, bukan pula pesawat charteran sipil untuk misi kemanusiaan rutin. IL-76 adalah tulang punggung mobilitas strategis negara-negara besar. Pesawat yang dirancang untuk memindahkan kekuatan, bukan sekedar barang. Dan kali ini, ia mendarat bukan di bandara internasional, melainkan di jantung kekuatan helikopter TNI Angkatan Darat. Keheningan inilah yang justru menjadi sumber konflik utama. Dalam dunia pertahanan, tidak adanya pernyataan seringkali lebih bermakna daripada pengumuman besar. Ketika sebuah pergerakan nyata terjadi tanpa narasi resmi, itu berarti sesuatu sedang dipersiapkan, bukan sedang dipamerkan. Publik dibiarkan menebak, sementara institusi bergerak. Momentum pendaratan ini tidak berdiri sendiri. Ia muncul di tengah wacana besar yang telah beredar sejak tahun sebelumnya, yaitu rencana pemerintah Indonesia untuk mendatangkan hingga 200 helikopter mulai 2026. Angka ini bukan angka kecil. Ini bukan sekedar penggantian armada, melainkan lompatan kapasitas. Sebuah langkah yang jika direalisasikan akan mengubah wajah mobilitas udara nasional secara fundamental. Namun, hingga pertengahan Januari 2026, publik hanya memiliki satu hal, angka. Tidak ada spesifikasi, tidak ada asal negara, tidak ada tipe, bahkan tidak ada garis waktu yang jelas. Lalu, datanglah Ilyushin IL-76 itu. Untuk memahami bobot peristiwa ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu Ilyushin IL-76 dan apa maknanya ketika ia digunakan. Pesawat ini dirancang sejak era Perang Dingin untuk satu tujuan utama, membawa muatan yang tidak bisa dibawa pesawat biasa. Kendaraan lapis baja, sistem senjata berat, modul radar besar, dan helikopter dalam kondisi terurai adalah muatan alaminya. Ketika sebuah negara mengerahkan IL-76, itu berarti muatannya bernilai tinggi, mendesak, dan strategis. Tidak efisien menggunakan pesawat ini untuk hal-hal sepele. Lebih dari itu, pilihan lokasi pendaratan memberikan konteks yang tidak bisa diabaikan. Pus penerbat bukan sekedar pangkalan. Ia adalah pusat doktrin, pusat pelatihan, pusat logistik, dan pusat operasional helikopter TNI Angkatan Darat. Jika sesuatu dibawa ke sana, besar kemungkinan ia adalah bagian dari ekosistem helikopter itu sendiri, bukan alat bantu, bukan logistik umum, melainkan inti kekuatan. Disinilah analisis mulai bercabang. Ada beberapa kemungkinan, namun tidak semuanya memiliki bobot yang sama. Kemungkinan pertama yang langsung muncul di benak banyak pengamat adalah bahwa Ilyushin IL-76 tersebut membawa helikopter baru. Ini adalah skenario yang paling menggugah imajinasi publik. Sebuah tanda awal dari program 200 helikopter yang selama ini hanya menjadi wacana. Secara teknis, skenario ini masuk akal. Helikopter baru seringkali dikirim dalam kondisi terurai, tanpa baling-baling utama, dengan badan pesawat diamankan di dalam ruang kargo besar. IL-76 mampu melakukan itu dengan mudah. Jika skenario ini benar, maka pendaratan di pus penerbat adalah langkah logis. Di sanalah helikopter akan dirakit, diuji, dan kemudian didistribusikan ke satuan-satuan operasional. Ini akan menjadi titik nol dari generasi baru kekuatan udara TNI AD. Namun disinilah masalahnya, pengadaan alutsista baru, terutama dalam jumlah besar dan bernilai strategis, hampir selalu disertai sinyal resmi. Tidak selalu dalam bentuk konferensi pers besar, tetapi setidaknya ada pengakuan administratif. Bahkan negara-negara yang paling tertutup pun biasanya meninggalkan jejak. Dalam kasus ini, jejak itu nyaris tidak ada. Keheningan total justru membuat skenario ini menjadi kurang kuat, bukan lebih kuat.
Kemungkinan kedua jauh lebih senyap, namun justru lebih selaras dengan pola operasi militer profesional. TNI Angkatan Darat masih mengoperasikan sejumlah helikopter yang telah lama menjadi tulang punggung mobilitas udara, termasuk platform yang berasal dari generasi sebelumnya. Helikopter-helikopter ini masih sangat relevan secara operasional, namun memerlukan perawatan berat dan overhaul besar untuk mempertahankan kesiapan tempur. Overhaul jenis ini tidak selalu bisa dilakukan di dalam negeri. Terkadang harus melibatkan fasilitas khusus di luar negeri dengan standar industri yang hanya dimiliki oleh produsen atau mitra tertentu. Setelah proses ini selesai, helikopter tersebut harus dikembalikan ke Indonesia dalam kondisi aman, cepat, dan terkontrol. Disinilah Il-76 menjadi solusi yang hampir sempurna. Dalam skenario ini, tidak ada kebutuhan untuk pengumuman besar. Tidak ada narasi politik yang harus dibangun. Yang terjadi hanyalah siklus profesional sebuah aset militer yang kembali ke rumah setelah dipulihkan. Senyap, efisien, dan jauh dari sorotan. Namun, analisis tidak berhenti di sana. Ada kemungkinan bahwa muatan Il-76 tersebut bukan hanya satu helikopter, tetapi kombinasi dari beberapa elemen. Helikopter hasil overhaul, komponen utama, suku cadang strategis, atau bahkan modul modernisasi tertentu yang akan dipasang di dalam negeri. Ini adalah pendekatan yang semakin umum dalam modernisasi militer modern. Alih-alih membeli platform baru sekaligus, negara melakukan peningkatan bertahap sambil menjaga kesiapan operasional tetap tinggi. Jika ini yang terjadi, maka pendaratan Il-76 tersebut bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan bagian dari transisi yang lebih besar, sebuah jembatan antara armada lama dan armada masa depan. Di titik ini, penting untuk memahami bahwa modernisasi militer tidak pernah terjadi dalam satu ledakan besar. Ia terjadi melalui lapisan-lapisan kecil, seringkali tidak terlihat oleh publik. Negara yang cerdas tidak menunggu sampai semua platform baru tiba untuk bergerak. Ia memastikan bahwa apa yang ada hari ini tetap siap, sambil perlahan membangun apa yang akan digunakan esok hari. Pendaratan Il-76 di Semarang menunjukkan bahwa TNI AD kemungkinan besar berada dalam fase ini. Fase di mana kesiapan tidak boleh turun bahkan ketika transformasi sedang berlangsung. Fase di mana logistik, perawatan, dan mobilitas menjadi prioritas yang sama pentingnya dengan akuisisi. Implikasi strategis dari peristiwa ini cukup besar. Helikopter bukan sekedar alat angkut. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, helikopter adalah alat pemersatu wilayah. Ia memungkinkan pergerakan pasukan, evakuasi medis, distribusi bantuan, dan respons cepat terhadap krisis di daerah-daerah yang tidak terjangkau infrastruktur darat. Setiap peningkatan dalam kesiapan helikopter berarti peningkatan langsung dalam daya tanggap nasional. Jika benar bahwa Indonesia sedang memasuki fase awal transformasi kekuatan helikopternya, maka kita sedang menyaksikan pergeseran paradigma dari kekuatan yang reaktif menjadi kekuatan yang proaktif, dari ketergantungan pada jumlah terbatas menjadi distribusi kekuatan yang lebih merata, dari mobilitas yang terfragmentasi menuju mobilitas yang terintegrasi. Semua ini dimulai bukan dengan parade, bukan dengan pidato, melainkan dengan satu pesawat yang mendarat tanpa suara. Dalam dunia militer, pesan paling serius seringkali tidak dikirimkan kepada publik. Ia dikirimkan kepada mereka yang tahu cara membaca pergerakan. Il-76 yang mendarat di Pus Penerbat adalah pesan semacam itu. Pesan bahwa sesuatu sedang bergerak, bahwa persiapan sedang berlangsung, bahwa perubahan tidak lagi di atas kertas. Kedepan, kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak pergerakan serupa, mungkin dengan pesawat yang sama, mungkin dengan platform lain, mungkin masih tanpa penjelasan, namun pola akan mulai terbentuk. Dan ketika pola itu cukup jelas, barulah narasi resmi akan menyusul. Kesimpulannya sederhana namun penting. Pendaratan Il-76 di Semarang bukan peristiwa kebetulan, ia adalah indikator, sebuah sinyal awal dari proses yang lebih besar.
Entah itu pengembalian aset, transisi armada, atau langkah awal menuju kekuatan helikopter generasi baru, semuanya mengarah pada satu hal yang sama. Indonesia sedang menyiapkan fase baru mobilitas udaranya. Prediksinya pun mengarah ke sana. Tahun 2026 kemungkinan tidak akan ditandai oleh satu pengumuman besar, melainkan oleh serangkaian pergerakan senyap. Dan ketika publik akhirnya melihat hasil akhirnya, banyak yang mungkin tidak sadar bahwa semuanya dimulai dari satu pendaratan yang nyaris tak diperhatikan. Satu pesawat, satu landasan, dan sebuah perubahan yang sedang berjalan.